menyebutkan harga pokok pembelian, lalu menyampaikan keinginan keuntungan yang diinginkan. Ya, saya ulangi lagi bahwa bai murabahah adalah jual beli komoditi dengan menyebutkan harga pokok pembelian dan diiringi dengan menyatakan keinginan mengambil keuntungan di dalamnya. Umpama beli buku harga 100.000 harga pokoknya, lalu dijual menjadi 135. 135 itu adalah ribhun, yaitu tambahan yang merupakan keuntungan dari jual beli yang dilakukan. Nah, ini baik murabahah ini umum digunakan oleh lembaga keuangan untuk melegalkan transaksi-transaksi keuangannya. Maka di sini kalau di perbankan itu pembiayaan murabahah, yaitu pembelian barang investasi seperti mobil, rumah, itu umumnya menggunakan bai al murabahah. Jadi bank itu membelikan rumah atau mobil lalu meminta tambahan keuntungan dari komoditi yang dibeli itu lalu dijuallah kepada, jadi akadnya adalah jual beli antara bank dan nasabah di situ, karena dia komoditi maka adalah jual beli. Jadi bank tidak, ya kalau ini dilema ya. Oke, nanti lain waktu kita bahas. Intinya murabahah di dalam perbankan itu adalah jual beli, ya, jual beli, menjual komoditi. Ya. Oke, itu beberapa model jual beli yang bisa saya sampaikan. Ini saya mencoba menjawab dulu. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang pertama ini yang saya baca yang dari bawah dulu. Dalam jual beli online, si kurir seringkali melarang konsumen atau pembeli membuka kemasan barang yang diserahkan sebelum dibayar harganya jika COD. Ya, padahal pembeli seharusnya melihat dan menyaksikan barang yang dipesan. Bagaimana menurut pandangan fikih? Oke, kurir itu kewajibannya menyampaikan barang itu secara utuh sampai kepada si pembeli. Ada pasar online yang meminta si pengantar itu menunggu. Ada yang meminta menunggu. Ya, apalagi kalau kurirnya itu adalah langsung dari perusahaannya. Bukan menggunakan kurir yang perusahaan lain. Ya. Maka ketika menggunakan perusahaan lain umpama sebut merek Paxel umpama, maka dia kan hanya pengantar barang. Yang memiliki barang itu adalah orang yang menggunakan Paxel. Maka kita membuka di dalam rumah, kemudian kita maka ada untungnya sekarang unboxing. Ya. Jadi kita merekam semua apa yang kita beli itu lalu dijadikan biasanya di-upload di sosmed dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membuka dan menemukan barang tidak sesuai, lakukan pengembalian karena ada fiturnya. Ada fitur pengembalian, ya. Gunakan itu. Kalau secara fikih, ya kita apalagi kalau model online begini yang disebutkan hanya deskripsi. Ketika tidak sesuai dengan deskripsi, maka kita punya hak namanya hak ru'iyah. Melihat kondisinya apakah benar sesuai dengan yang dijelaskan. Kalau tidak sesuai boleh dikembalikan. Nah itu secara fikih. Oke. Oke. Hanya itu pertanyaan yang ada di room chat ya. Silakan Pak Jamil, ada pertanyaan enggak yang masuk di situ? Halo. Silakan Bapak-bapak boleh langsung menghidupkan speakernya untuk menyampaikan pertanyaan. Saya menunggu 3 pertanyaan. Oh iya, terima kasih Pak Mujib yang telah memberikan pemaparan yang luar biasanya. Ya, monggo bila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, mumpung
ada waktu nih. Kebetulan Pak Mujib ada rapat juga nih malam ini. Ada rapat mendadak. Minggu depan kita teruskan yang 6 sisanya, Oh 6 ya, bentuk yang sisanya minggu depan ya. ya, Mudah-mudahan minggu depan kita lebih panjang waktunya sehingga bisa mendialogkan apa yang ingin kita dialogkan. ya. Mungkin mumpung ada waktu, monggo apabila ada yang ingin bertanya langsung, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya bacakan Ya, satu atau dua pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang sempat ditanyakan juga nih oleh peserta. Ini dari Dr. Suryati, ya, SHMH. ya, Ibu Suryati dari Purwokerto bukan ya? Iya, ini pertanyaannya, dengan kemajuan teknologi yang mau tidak kita bermuamalahkan, dengan kemajuan teknologi yang mau tidak mau dalam bermuamalah akan ketemu seperti transportasi online yang menggunakan pembayaran online seperti GoPay atau OVO. Bagaimana menurut syariahnya? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Oke, baik. Hmm. Ya inilah kemajuan. Untungnya ya. Jadi kritiknya Ignaz Goldziar itu benar-benar bisa dijawab oleh Rasulullah ya. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Bayangkan kalau seandainya semua bahwa kita harus naik onta, bagaimana Al-Quran mengatakan kemana-mana harus naik onta, kan payah kita. Padahal itu perkembangan. Dulu memang belum ada kendaraan yang mempunyai mesin dan lain sebagainya, adanya onta. Bayangkan kalau seandainya kita dari sini harus naik onta, padahal di sini nggak ada onta. Ya, inilah indahnya gitu loh. Islam itu Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum, maka rekayasa dan lain sebagainya, teknologi, pengembangan dan lain sebagainya itu mutlak terjadi. Sebagaimana sekarang kita membeli jasa. Jadi kalau di transportasi online itu ada media yang menyatukan antara pemilik fasilitas ya dengan orang yang membutuhkan fasilitas pengantaran. Nah, ada tiga pihak di sini ya, tiga pihak yang memiliki kontrak masing-masing ya, yang memiliki kontrak masing-masing antara si pengguna jasa dengan penyedia jasa. Itu ada kontrak sendiri. Kemudian dari penyedia jasa dengan fasilitator atau yang memiliki fitur yang menghubungkan antara pengguna dan penyedia. Masing-masing itu. Nah, kalau dilihat posisinya antara pengguna jasa itu membayar manfaat yang diberikan oleh penyedia jasa, ya. Penyedia jasa. Penyedia jasa itu menawarkan manfaat boncengannya, pengantarannya kepada nasabah. Maka pembayaran yang dilakukan adalah sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Di sini kategorinya sebagai ijaroh. Kalau di dalam fikihnya itu adalah ijaroh. Ijaroh itu adalah jasa pengantaran. Entah mengirim barang atau mengantarkan orang itu namanya jasa. Maka dia mendapatkan ujroh. Si penyedia jasa itu mendapatkan ujroh. Ada yang dibayar melalui fasilitas e-money, yaitu GoPay-nya, tinggal langsung didebit, ya, didebit oleh si penyedia fasilitas, ya, si penyedia fasilitas, dan secara otomatis dana itu akan masuk ke rekening si penyedia jasa. Lalu si penyedia jasa punya konsekuensi karena dia punya perjanjian dengan penyedia fasilitas yang menghubungkan para pihak itu. Ya, dia akan mengambil fee dari si penyedia jasa itu berapa persen sesuai dengan perjanjian. Semuanya ada perjanjiannya dan ini kalau dalam kacamata syar'i atau fikih itu sah. Sah. Sama dengan kita melakukan pembelian komoditi atau makanan, ya. Makanan yang kita beli melalui fasilitas aplikasi itu tidak ada riba,
Di dalamnya itu tidak ada yang mengandungi riba. Riba dalam konotasi bahwa ada eksploitasi, nggak ada. Karena sama, kita minta kepada penyedia jasa, tukang ojeknya, untuk membelikan barang yang disediakan oleh satu merchant. Merchant itu nanti akan mendapatkan pembayaran bisa melalui GoPay-nya atau dibayar cash, ya. Lalu si penyedia pengantaran itu juga mendapatkan pembayaran sendiri karena kalau kita lihat di transaksi pembelian barang, di luar pembelian barangnya ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu menjadi domainnya si tukang ojeknya, biaya atau harga komoditinya itu menjadi hak dari merchant penyedia makanannya. Lalu si penyedia fasilitas aplikasi itu mendapatkan fee atas jasa menghubungkan kebutuhan itu dari masing-masing penyedia jasa, yaitu merchant dan si tukang pengantarnya. Oke, itu yang bisa saya jawab dengan itu. Ya, itu yang ada lagi Ibu Irmawan Rasyidin. Bapak Ibu nih, ada pertanyaan lewat room chat itu, Bu. Pak. Oke. Seperti kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, untuk kitab muamalah itu tidak sistematis seperti pembahasan modern fikih kini. Buku atau kitab terbaik apa sebagai pengantar untuk memahami fikih kontemporer yang cukup semua pembahasan ekonomi yang berhubungan dengan ilmu ekonomi umum? Sukron. Karena saya lihat amat tidak koheren saat santri membaca ekonomi modern di mana itu tidak ia dapatkan saat pesantren dulu. Oke, kalau bicara tentang kajian pesantren, jarang sekali pesantren itu mengkaji kitabnya itu sampai pada kitab Babul Muamalah. Babnya di pesantren itu mau masuk dari mau masuk dari Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in mesti ketemunya bab ibadah, termasuk paling mentoknya itu adalah babun nikah. Ya, jarang sekali sampai kepada bab muamalah. Kecuali ketika saya mahasiswa, saya ikut pesantren di madrasah diniyah untuk kelas ulia itu sudah ada kajian-kajian yang terkait dengan fikih muamalah. Kalau di pesantren-pesantren salaf itu ya modelnya kan hanya sorogan, bandongan, dan itu sangat lamban sampai kepada kitab-kitab atau bab-bab yang terkait dengan muamalah. Sehingga kalau ditanya buku apa kalau kitab muasyirah, ya kitab kontemporer, saya sarankan membaca Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili jilid 4, jilid 5 itu kontennya adalah muamalah dan sangat-sangat kekinian, ya, sangat-sangat kekinian. Bisa juga dipadukan dengan kitab beliau Wahbah Zuhaili juga untuk melihat bagaimana ulasan fikul haya yang terkait dengan bab-bab muamalat, karena ada ayat-ayat yang mengarah kepada norma-norma transaksi atau norma-norma atau perilaku ekonomi. Itu bisa dibaca di kitab At-Tafsir Al-Munir Liduktur Wahbah Zuhaili. Itu bisa juga di situ baca. Kalau enggak, sekarang ini banyak sekali kayak semacam ensiklopedi fikih muamalah, itu bisa dibaca. Cuma begini, ulasan-ulasan tentang bagaimana mengkaitkan dengan aktivitas ekonomi sekarang ini jarang sekali dilakukan oleh kitab-kitab dan buku itu. Maka kitab itu hanya menjelaskan syarat rukun gitu. Sisanya adalah improvisasi dari pengajar. Pengajar ya sebaiknya pengajar fikih muamalah itu benar-benar tahu tentang aktivitas ekonomi. Ya, pengajar fikih muamalah itu benar-benar tahu tentang perkembangan transaksi. Ya, perkembangan hukum-hukum kontra. Kemudian hukum-hukum yang meliputi transaksi itu apa? Ya ada hukum perlindungan konsumen, kemudian ada lagi persaingan usaha, hukum perusahaan, karena akan konsekuensinya sampai kepada hak milik, ya,
yang komprehensif seperti itu kayaknya belum ada, tetapi tergantung bagaimana wawasan para pengajarnya saja biasanya. Tapi saya sarankan kalau membaca kitab fikih yang kontemporer itu ya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ya, ada yang 8 jilid kalau yang terbitan periode-periode awal tahun 90 awal. Kemudian yang belakangan itu sekitar 12 atau 13 jilid. Kebetulan saya milikinya yang terbitan awal yang 8 jilid. Itu sangat mudah dan tidak seperti Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu tidak hanya tidak sistematis, titiknya pun kita tidak tahu titiknya di mana, berhentinya di mana. Itu kan tinggal rasa bahasa, zauk bahasa kita saja yang bisa menghentikan kita membacanya. Nah, kalau Wahbah Zuhaili itu sudah komprehensif. Jadi dia sampai bagaimana pandangan ulama-ulama secara umum. Kemudian nanti ada pandangan-pandangan spesifik dari ulama-ulama mazhab yang ada. Itu yang bisa saya jawab untuk Bapak, siapa tadi yang bertanya tentang itu? Bapak Irmawan. Ya, Bapak Irmawan. Mohon maaf Bapak Irmawan ya. Kemudian yang berikutnya ada jual beli online, biasanya membeli menyerahkan uangnya, tetapi barang tidak sampai juga. Bagaimana pandangan fikih jual beli tersebut? Untung Laksono dari Untak Semarang. Ini kan termasuk jual beli goror. Maka kita sebagai pengguna jasa atau pembeli kita harus benar-benar bisa memastikan. Nah, kalau di pasar online itu kita ada rekomendasi, verifikasi, ya. Penyelenggara pasar online itu sudah melakukan verifikasi, nanti ada tandanya. Apakah sellernya itu sudah diverifikasi atau belum? Kemudian, walaupun sudah diverifikasi, dilihatlah berapa barang itu terjual, lalu mendapatkan bintang berapa. Kalau bintangnya 1, 3, jangan mencoba-coba membeli. Ambillah yang bintang 5, kalau bintangnya sudah dijelaskan, lalu lihat komennya, testimoni. Ya, testimoni. Kemudian ada nggak fasilitas pengembalian barangnya? Supaya kita terhindar dari penipuan. Yang rata-rata tertipu itu adalah jual beli yang menggunakan sosmed. Maka jangan menggunakan yang sosmed. Ya, banyak sekali tuh kita di email atau di Facebook itu saya sarankan jangan menggunakan itu. Masuk langsung aja ke pasar online yang ada. Di Indonesia sangat banyak pasar online, kemudian ada yang COD. Ya. Kemudian cari fitur-fitur pengantaran gratis. Lumayan kan kita menjadi lebih ngirit. Kemudian kalau memang mau cicilan, itu bisa juga dibayar secara bertahap. Lumayan kan, itu menjadi lebih ringan buat kita. Oke, ini yang menarik lagi ada pembiayaan kendaraan, jual beli kendaraan, kemudian dengan jaminan fidusia. Penyelenggara pembiayaan menarik kendaraan objek jaminan fidusia, kemudian dilakukan pelelangan. Biasanya perusahaan pembiayaan tidak menghitung lagi hutang pembeli atau debitur sehingga seluruh harga lelang itu menggunakan sistem sebetulnya adalah sistem leasing. Kendaraan itu rata-rata leasing. Ingat, leasing itu adalah sewa beli. Maka yang sudah dibayarkan, motor itu masih miliknya si perusahaan leasing. Lalu yang kita bayarkan beberapa bulan sebelumnya itu adalah sewa. Ya, sewa. Maka ketika kita prestasi tidak mampu membayar sewa pada 3 bulan, ya, bulan pertama diingatkan, bulan kedua diingatkan, ditagih tidak bayar juga, bulan ketiga ditarik. Maka tidak ada hak si pengguna jasa leasing untuk mengambil sisa. Karena mobil atau kendaraan itu adalah milik perusahaan yang disewakan kepada kita. Kalau di dalam akad fikihnya, akad di lembaga keuangan yang menggunakan syariah, dia menggunakan murabahah, kemudian ada juga di dalamnya diikuti dengan baik bisa menil ajil, bahwa perpindahan harta itu akan dilakukan di akhir. Ada opsi dijual di akhir atau dihibahkan di akhir. Jadi kita udah menyewa nih selama 36 bulan, maka bulan yang ke-36 ada transaksi yang kita tanda tangani, transaksi hibah dari perusahaan leasingnya atau transaksi jual beli dari perusahaan
penyedia jasa leasingnya. Jadi kok tidak dikembalikan kepada kita selisihnya? Ini bukan gadai. Beda dengan gadai. Gadai, kalau gadai kita meminjam uang lalu barang kendaraan kita menjadi jaminannya, maka menutup seluruh hutang kita lalu menjual objek jaminannya, itu bisa dikembalikan selisihnya. Kalau hutangnya 1 juta, harga kendaraannya 3 juta, maka yang 2 juta kembali kepada si penggadai. Beda dengan pegadaian. Nah, leasing di sini perbedaannya begitu. Wah, ini ada pertanyaan lagi. Itu saya jawab tadi untuk Pak Rustam yang di Makassar, G. Nah, kemudian Pak Fahmi dari Imam Bonjol ya. Jual beli online kebanyakan dropship. Saya ketahui orang dropshipper itu tidak mengetahui bentuk produk yang ia jual, hanya mengetahui melalui gambar saja, dikarenakan cuma sebagai perantara ketika ada orang lain membeli produk tersebut. Sedangkan kita ketahui bahwa seorang penjual harus mengetahui bentuk fisik produk. Bukan hanya itu, kalau di dalam fikih, kita kalau menjual itu harus benar-benar memiliki sebagai pemilik barang. Sebagai pemilik barang, sahnya jual beli itu kita menjual sesuatu kalau kita sudah menjadi pemilik. Tetapi di dalam dropshipper atau reseller itu sudah mempunyai hak, mendapatkan hak amanah dari si penyedia barang asli, barang pertama, kepada kita yang menjadi dropshipper. Nah, hak menjual ini kita terus diminta untuk mengambil sendiri jasa untuk menjualnya. Jadi kayak kalau bahasa kasarnya ada makelar. Ya, makelar mengambil jasanya sendiri tanpa ada konsinyasi. Jadi kita mengambil dengan harga khusus untuk dropshipper, biasanya 30%, maka harganya kita menjualnya karena kita udah ada yang memberikan diskon 30%, 10%, maka kita menjual sesuai dengan harga asli, ada juga yang menambah. Kalau kita lihat di salah satu aja cek kalau saya karena tidak menggunakan gula, maka saya menggunakan sweetener. Sweetener saya beli stevia, umpama stevia drop yang tetes itu saya beli kalau buka salah satu pasar online itu harganya macam-macam. Ya, ada yang murah, ada yang mahal. Itu masing-masing itu sebetulnya penyedianya sama, tetapi sellernya berbeda, dropshippernya berbeda gitu. Maka diyakinkan dulu, maka kalau kita mau menjual, kita harus benar-benar product knowledge-nya itu benar-benar baik, sehingga kita mengkomunikasikan barang itu juga menjadi baik. Tetapi kadang sekarang itu pihak penyelenggara dropshipper-nya itu sudah memiliki fitur-fitur atau instrumen jual belinya. Jadi gambar-gambarnya sudah disediakan. Penjelasannya rata-rata si penjual lagi, itu resellernya itu tidak mengetahui. Tetapi konteks fikihnya tidak penting dia mengetahui, yang penting adalah hak dia mendapatkan lisensi untuk menjual kembali. Karena ini adalah amanah. Oke. Saya kira sementara itu ya, kita lanjutkan nanti kalau ada pertanyaan tolong direkam Pak Jamil, minggu depan saya jawab lagi ya. Oh iya. Nah, mohon maaf sekali Bapak Ibu, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Tapi waktu juga yang harus membatasi karena saya ditunggu untuk rapat pada malam hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf ada kekurangan. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira pembahasannya apa nih Pak? Masih meneruskan yang tema yang sama karena ada 6 bentuk transaksi lagi ya. Oh iya. Ya, siap. Terus sambil menjawab pertanyaan, silakan Bapak Ibu boleh mengirimkan pertanyaan kepada Mas Jamil, nanti saya jawab pada minggu yang akan datang. Mas Jamil tolong dibuat list pertanyaannya, kemudian nanti biar saya jawab. Bila perlu nanti saya menjawab pertanyaan dulu sambil baru berikutnya masuk ke materi. Terima kasih, sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Mohon izin pamit, nggih. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Abdul Mujib yang telah memberikan mengisi pengajian pada malam hari ini.
mohon maaf sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, karena waktu kita sangat sempit dibandingkan seperti biasanya. Ya mungkin terkait ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang hendak ingin ditanyakan kepada para pemateri, nanti akan bisa ditanyakan lewat Google formulir itu nanti. Pada pertemuan selanjutnya insya Allah akan dikasihkan juga formulir. Untuk pertemuan hari ini pun insya Allah tetap kami fasilitasi sertifikat. Untuk sertifikatnya yang penting Bapak Ibu sudah mengisi formulir pendaftaran, nanti akan kita berikan semuanya sertifikat sebagai ucapan terima kasih kami dari panitia atas kehadirannya. Kalaupun ada hal-hal lainnya nanti bisa ditanyakan saat pertemuan selanjutnya. Bagi peserta yang belum masuk grup nanti bisa menghubungi mbaknya yang admin itu agar bisa dimasukkan di grup, karena insya Allah pengajian ini akan kita laksanakan tiap malam Jumat kalau Dr. Mujibnya tidak berhalangan. Ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Mohon doanya juga kepada Bapak-bapak Ibu semuanya agar beliau diberikan kesehatan selalu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga pamit undur diri dalam Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jamil. Iya, sama-sama. Saya izin matikan ya, Pak. Ya. Ya. Ya.